Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Makruri Ahdi MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Afnan Fauzan dan teman saya Regina Dwi Cahyani akan mempresentasikan materi akuntansi akad ijarah muntahiyah bitamlik. Materi yang pertama akan saya paparkan. Ijarah muntahiyah bitamlik atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Sumber hukum ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama adalah Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Qasas yang berbunyi, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah yang kuat lagi dapat dipercaya." Yang kedua dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Sumber hukum itu masih bersifat global, maka untuk mengakomodir masalah-masalah baru yang belum ada penegasan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka para ahli fuqaha berusaha menggali dalil-dalil yang bersifat global untuk menemukan hukum-hukumnya dengan menggunakan ijtihad. Yang perlu diperhatikan bahwa ijtihad itu tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah, dikarenakan ijtihad tersebut dilaksanakan dengan cara yang pertama, menggunakan metode kias pada sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya di Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mentelaah dari aturan-aturan umum Al-Qawanin Al-Ammah dan nilai-nilai yang universal Al-Mabadi Al-Kulliyah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, menyesuaikannya dengan maksud dan tujuan syariat al-maqasid as-syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dasar hukum dari ijarah muntahiyah bitamlik adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Pada prinsipnya terdapat kesepakatan di kalangan para sahabat bahwa diperbolehkannya melakukan akad ijarah dalam kehidupan bermuamalah. Alasan ini mereka membolehkan akad ini adalah karena sewa merupakan jual manfaat yang dibutuhkan, namun ketika kontrak yang dibuat terhadap manfaat ini tidak dapat diserah terimakan, inilah sebabnya ada ulama yang mengatakan akad ini tidak boleh karena tidak dapat diserah terimakan seperti pada akad jual beli. Dengan demikian, IMBT merupakan kombinasi dari akad ijarah sewa menyewa dengan akad jual beli atau hibah. Akad ijarah dan akad jual beli ini dihubungkan dengan janji.
berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 27 DSN MUI _3 tahun 2002 tentang IMBT, bahwa wa'ad ini bersifat tidak mengikat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak bank maupun nasabah. Kemudian DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 85 DSN MUI _12 tahun 2012. Maka wa'ad dalam akad IMBT menjadi mulzim. Maka dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya resiko ta'aluk dan berpotensi memenuhi jual beli bersyarat. Rukun dan syarat IMBT. Yang pertama, penyewa mustajir. Yang kedua, pemberi sewa muajir. Yang ketiga, objek sewa ma'jur. Yang keempat, harga sewa ujrah. Yang kelima, manfaat sewa manfaah. Yang terakhir, ijab kabul atau syighot. Ketentuan objek ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan, tidak diharamkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya, bisa dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Ketujuh, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu dapat dijadikan harga saman dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa atau upah. Dalam ijarah. Yang kedelapan, pembayaran atau sewa atau upah boleh berbentuk jasa manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Yang terakhir, kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Regina Dwi Cahyani. Oke, baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang keterangan skema proses transaksi pembiayaan IMBT. Bank Syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh lessee kepada lessor, hak opsi lessee setelah akad sewa berakhir, dan ketentuan lainnya. Yang kedua, Bank Syariah membeli objek sewa dari supplier, aset yang dibeli oleh Bank Syariah sesuai dengan kebutuhan lessee. Yang ketiga, setelah supplier menyiapkan objek sewa, kemudian supplier mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke Bank Syariah. Kemudian Bank Syariah membayar kepada supplier. Yang keempat, supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari Bank Syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada Bank Syariah. Yang kelima, setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh Bank Syariah disebut pendapatan sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada Bank Syariah pada umumnya setiap bulan. Bila jangka waktu berakhir dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek sewa, maka nasabah akan membayar sisanya bila ada. Dan Bank Syariah akan menyerahkan dokumen pemilik objek sewa. Oke, selanjutnya tentang contoh perhitungan di IMBT. Jenis akad kedua.
Ijarah Mutahiyah Bitamlik atau IMBT. Nama penyewa Amir. Jenis barang yang disewa Kijang Innova. Harga barang perolehan 120 juta rupiah. Nilai sisa atau residual value 0. Total pembiayaan sewa per tahun 72 juta rupiah atau 6 juta per bulan. Uang muka sewa dari penyewa 36 juta rupiah 6 bulan sewa. Jangka waktu sewa 2 atau 1 tahun. Opsi pengalihan pemilikan akhir masa sewa. Biaya administrasi Rp300.000. Pengikatan di bawah tangan. Selanjutnya, perhitungan penyusutan di MBT. Perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh pemilik objek ijarah sebagai berikut. Harga peroleh objek ijarah umur 120 juta rupiah. Ekonomis masa penyusutan 2 tahun sewa masa sewa. Yang metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Rumus: harga perolehan dikurangi nilai residu. Masa penyusutan atau umur ekonomis. Penyusutan 120 juta rupiah dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan 60 juta rupiah per tahun atau 5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, perhitungan harga sewa ijarah. Keuntungan yang diharapkan 20%, biaya penyusutan 120 juta rupiah per 5 sama dengan 24 juta rupiah per tahun. Perhitungan harga sewa ijarah sebagai berikut. Harga perolehan objek ijarah per tahun 24 juta rupiah. Keuntungan 20% dikali 24 juta rupiah sama dengan 4.800.000 rupiah sama dengan 28.800.000 rupiah. Harga sewa per tahun atau sebesar 2.400.000 per bulan. Selanjutnya, perhitungan harga sewa IMBT. Keuntungan yang diharapkan 20%, biaya penyusutan 120 juta rupiah per 2 sama dengan 60 juta rupiah per tahun. Perhitungan harga sewa IMBT adalah sebagai berikut. Harga peroleh objek IMBT 60 juta rupiah. Keuntungan 20% dikali 60 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah sama dengan 72 juta rupiah. Harga sewa per tahun atau sebesar 6 juta rupiah per bulan. Penyajian dalam lab L per R. Ijarah, pendapatan sewa 2.400.000. Pengeluaran biaya LKS. Biaya penyusutan 2 juta rupiah. Biaya pemeliharaan 500.000. Biaya lain 0. Total biaya bank 2.500.000 rupiah. Pendapatan neto sewa atau ijarah 100.000 rupiah. Pendapatan sewa IMBT 6 juta rupiah. Pengeluaran biaya LKS 5 juta rupiah. Biaya penyusutan 5 juta rupiah. Biaya pemeliharaan 500.000. Biaya lain 0. Total biaya bank 5.500.000 rupiah. Pendapatan neto sewa atau IMBT 500.000 rupiah. Selanjutnya, pencatatan akuntansi untuk penyewa. Pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset setelah diterima. Yang kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang ketiga, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkatkan sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Presentasi kami kali ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.